semua selaku umat Muslim. Amin ya Allah alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang dalam Allah Subhanahu wa taala, saya ucapkan pertama kali terima kasih kepada Fardan ya, Kak Fardan selaku MC begitu ya, yang insya Allah gitu ya, membimbing kita semua begitu ya. Fardan ini adalah anak SMK kelas 12 yang sedang magang di Keluarga Cerdas Kota Cimahi. Dan insya Allah beliau akan beres magangnya sampai tanggal 31 Januari 2025. Baik Bapak Ibu sekalian, em, kita langsung aja. Suara saya jelas ya? PPT-nya kelihatan dan suaranya jelas? Jelas. Jelas ya, saya menggunakan dua device berarti ya. Kalau untuk kameranya menggunakan handphone, untuk PPT-nya menggunakan laptop begitu ya. Baik, libatkan Allah di setiap mengasuh anak begitu ya. Bersama saya ya Zaid begitu ya. Mudah-mudahan ini saya tidak bermaksud menggurui begitu ya. Untuk kita sama-sama belajar, sama-sama sharing, sama-sama diskusi begitu ya. Apapun yang kita lakukan hari ini, baik dalam rangka parenting dan lain sebagainya gitu ya, kita selalu melibatkan Allah. Kenapa sih kita harus melibatkan Allah gitu ya di setiap mengasuh anak gitu ya. Banyak hal yang perlu kita pikirkan gitu ya. Ketika ya harus dengan Allah gitu ya. Dengan siapa lagi kalau bukan dengan Allah. Nah, satu pertanyaan yang mungkin harus kita baca adalah mengapa harus melibatkan Allah sih gitu ya. Melibatkan Allah dalam segala aspek kehidupan termasuk pengasuhan anak bukanlah tren, melainkan sebuah keyakinan mendalam yang membawa banyak manfaat gitu ya. Jadi memang melibatkan Allah itu tren itu kan artinya gini. Tren itu artinya adalah sesuatu yang muncul ketika semua orang mengaguminya gitu kan. Sekarang sekarang trennya apa? Sekarang trennya adalah em, memelihara binatang kelinci begitu ya. Semua ikut-ikutan gitu ya. Padahal enggak, ketika kita melibatkan Allah, maka itu adalah sebuah kewajiban kapanpun dan dimanapun kita sebagai seorang muslim ya, setiap sisi kehidupan kita harus melibatkan Allah termasuk ketika kita mengasuh anak gitu ya, ketika kita mengasuh anak mengasuh keluarga kita gitu ya. Kalau misalnya bagi suami berarti kan mengasuh istri dan anak gitu ya. Bagi istri gitu ya, mengasuh anak-anak yang ketika di rumah karena suaminya sedang bekerja di luar gitu ya. Jadi mengapa harus melibatkan Allah? Karena itu adalah sebuah kewajiban, sebuah keyakinan yang insya Allah ketika kita yakin, kita ikut melibatkan Allah dalam pengasuhan kita, itu akan memberikan banyak manfaat. Alasan kenapa? Jadi why gitu ya. Kenapa sih gitu ya? Kenapa sih harus melibatkan Allah? Yang satu adalah, yang pertama, anakku bukan milikku gitu ya. Kita sama-sama tahu bahwa anak kita bukan milik kita gitu ya. Anak kita adalah ciptaan Allah, artinya milik Allah. Tidakkah aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku, termasuk anak-anak kita gitu ya. Anak-anak kita dilahirkan, salah satu tujuan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain di surat Al-Baqarah begitu ya, ada satu ayat yang mengatakan bahwa aku ciptakan manusia sebagai khalifah, gitu ya, wakil Allah. Untuk apa? Untuk mengurus bumi ini, gitu ya. Menjadi pemakmur, menjadi pemakmur bumi ini, gitu ya. Menjadi pemimpin negara, menjadi pencari ilmu, menjadi apa ya, Kementerian Pertanian, begitu. Itu adalah wakil-wakil Allah gitu ya. Yang tugasnya adalah bagaimana mensejahterakan bumi ini, mengelola bumi ini dengan cara yang baik gitu ya. Dengan cara yang baik dan sesuai dengan tujuan penciptaannya. Anakku bukan milikku, artinya gini. Kalau kita andaikan kita dititipkan mobil yang sangat mahal begitu ya. Dititipkan ke kita dan kita adalah seorang tukang parkir begitu ya. Maka apa yang akan kita lakukan? Kita akan menjaganya gitu ya. Kita akan menjaganya dengan baik dan merawatnya. Cara merawatnya harus sesuai dengan sesuai dengan pemiliknya gitu ya. Kata pemiliknya, cara merawatnya adalah A, B, C, D gitu ya. Maka ketika sama aja dengan kita dititipin manusia yang namanya anak begitu ya. Maka karena anakku bukan milikku, maka kita harus mendidiknya, merawatnya sesuai dengan keinginan Allah. Karena anak itu adalah milik Allah, maka cara merawatnya, cara menjaganya,
itu harus sesuai dengan kehendak Allah. Karena mereka adalah milik Allah gitu kan. Anak kita hanya titipan gitu ya. Yang kedua, bukan aku yang menciptakan. Jadi misalkan dulu ada tren begitu. Aku tidak minta dilahirkan di rahim ibu kok gitu ya. Jawab aja gitu ya. Bukan aku kok yang menciptakan kamu, tapi Allah gitu kan. Simpel saja gitu ya. Kalau misalnya nanti kali-kali ada anak atau ada anak orang lain gitu ya, bertanya, bukan aku kok. Aku tidak minta dilahirkan di rahim ibu yang miskin gitu ya. Aku tidak minta dilahirkan dari ibu yang bodoh gitu ya. Aku tidak minta dilahirkan dari rahim ibu yang gelamot dan sebagainya gitu ya. Jawab aja gitu bahwa Allah yang menciptakan kamu gitu ya. Memang bukan keinginan kita melahirkan kamu gitu kan. Nah, itu juga harus dipahamkan kepada anak-anak bahwa ada suatu zat yang menciptakan anak-anak kita sesuai kehendaknya, sesuai dengan keinginannya, gitu kan. Jadi kenapa harus melibatkan Allah? Karena Allah yang menciptakan gitu ya. Yang ketiga, aku bukan pemberi hidayah. Anak kita pengen jadi anak soleh, anak kita pengen jadi penghafal Quran, anak kita pengen rajin sholat, anak kita pengen apa ya, punya akhlak yang baik dan sebagainya begitu ya. Tapi itu butuh hidayah gitu. Itu butuh petunjuk, butuh hidayah. Ini sibuk kok. Itu kan butuh hidayah gitu ya. Nah, hidayah ini bukan orang tua yang memberikan gitu ya, tapi Allah gitu ya. Makanya kenapa harus melibatkan Allah gitu dalam setiap pengasuhan anak gitu ya. Contoh misalkan Nabi Nuh kan anaknya tidak beriman kepada Allah gitu ya. Padahal kan Nabi Nuh itu kurang soleh apa gitu. Tapi kok anaknya tidak beriman? Karena sejatinya pemberi hidayah itu Allah gitu ya. Kita juga lihat kisah yang lain, pamannya Nabi Muhammad SAW gitu ya. Pamannya ini selalu menemani Nabi untuk berdakwah di kota Mekah, kota Madinah dan sebagainya gitu ya. Tapi pada akhir hayatnya paman ini tidak masuk Islam. Padahal Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad menginginkan paman ini masuk Islam gitu supaya selamat dunia akhirat. Tapi apa boleh buat, hidayah itu bukan milik manusia. Hidayah itu bukan kita yang beri, bukan orang tua yang beri gitu ya. Anak soleh, anak cerdas, anak anak pintar gitu ya. Bukan karena orang tuanya, tapi memang ada Allah yang memberikan hidayah supaya anak itu belajar. Ada Allah yang memberikan petunjuk supaya anak itu berbuat baik dan sebagainya. Ya. Lalu yang selanjutnya, kenapa harus melibatkan Allah? Karena iman tidak bisa diwariskan. Iman itu tidak bisa diwariskan. Masing-masing setiap orang tua itu punya iman. Iman, keyakinan kepada Allah SWT. Dan itu tidak bisa diwariskan kepada anak-anak kita. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang harus bisa kita lakukan adalah kita menginstal, bukan menginstal ya. Kan karena setiap manusia itu terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya memiliki keimanan, kan gitu ya. Jadi setiap manusia itu pernah bersaksi di alam ruh bahwa Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Allah itu Tuhan yang patut kita sembah dan sebagainya gitu ya. Setiap manusia itu punya benih itu, punya bibit keimanan. Nah, tugas kita sebagai orang tua adalah bagaimana merawat dan menumbuhkan iman yang ada pada diri anak. Gitu ya. Yang selanjutnya, kenapa kita harus melibatkan Allah adalah mendatangkan ketenangan hati. Seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan begini, aku sudah pernah merasakan berbagai macam kepahitan, gitu ya. Apapun itu kemiskinan, dicemoohkan dan sebagainya, begitu. Tapi ada satu kepahitan yang paling pahit, yaitu apa? Berharap pada manusia. Nah, kalau misalnya kita melibatkan Allah, insya Allah hidup kita akan tenang. Artinya kita tidak terlalu berharap pada manusia untuk mensolehkan anak kita, gitu ya. Kita sekolahkan anak kita di pesantren, gitu ya. Ingat, gitu ya. Kalau kita melibatkan Allah dalam pengasuhan kita, begitu ya. Yang memberikan kesalahan itu Allah, gitu ya, bukan manusia. Sehingga hati kita tenang, gitu ya.
eh, dimanapun anak gitu ya, tenang gitu, ada Allah yang menjaganya, karena kita pun juga tidak bisa menjaga 24 jam gitu ya. Kita juga tidak banyak ilmu yang kita kuasai untuk menjadikan anak kita soleh atau baik atau beriman dan cerdas gitu. Maka dengan melibatkan Allah, ya Allah gitu kan, di setiap doa gitu ya, ketika sepertiga malam terakhir, ketika sholat wajib, ketika merenung gitu ya. Ya Allah, jagalah anak-anakku gitu ya. Ya Allah, jadikanlah anak-anak yang soleh. Ya Allah, jagalah mereka dari segala kemungkaran yang ada di dunia ini. Maka kita akan tenang. Karena apa? Karena Allah merasa bahwa kita butuh Allah gitu ya. Ketika kita berdoa seperti itu, maka karena Allah itu senang kalau kita berdoa. Allah itu senang kalau kita memang dibutuhkan gitu. Allah itu maha pemberi, Allah itu maha penyayang begitu ya. Dan dengan cara apa? Tanda bahwa kita ditolong oleh Allah, tanda bahwa doa kita terjawab, salah satunya adalah hati kita menjadi tenang ketika masuk anak-anak sendiri. Terus alasan apa lagi ya? Kenapa sih harus melibatkan Allah gitu ya? Aku mendapatkan pahala kebaikan gitu ya. Kita ingat innama amalu bin niat begitu kan. Ketika mengasuh anak ya udah, kita niatnya karena Allah gitu ya. Kalau misalkan kita mengasuh anak karena pengen dipuji orang gitu ya, itu sesuatu yang tidak sempurna begitu ya. Kalau kita ingin mengasuh anak menjadi orang pintar, orang yang berada karena pengen anak kita mengangkat derajat sosial kita di masyarakat, itu juga tidak baik gitu ya. Tapi ketika kita dan tidak mendatangkan pahala gitu ya. Kan karena niatnya beda. Tapi ketika kita meniatkan bahwa kita mengasuh anak kan untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT, mendapat ridha dari Allah SWT, maka akan mendapatkan pahala gitu ya, pahala kebaikan. Yang ketujuh, aku tidak bisa mengawasinya 24 jam gitu ya. Dan aku juga tidak punya kekuatan menjaganya. Dan kenapa harus melibatkan Allah? Karena pasanganku sama sepertiku gitu ya. Maksudnya sama sepertiku, dia juga manusia gitu ya. Yang kadang-kadang salah mengasuh anak, kadang-kadang keliru mengasuh anak gitu ya. Bahkan mungkin bukan keliru, banyak gitu ya. Termasuk diri kita sendiri juga kadang-kadang bahkan banyak kelirunya ketika mengasuh anak gitu ya. Yang kita sama-sama tahu janganlah marah kepada anak. Tapi kita kadang-kadang selalu marah gitu ya ketika memang kita kesal. Nah, karena pasangan kita adalah sama-sama manusia yang punya khilaf, yang punya kesalahan dan sebagainya. Lantas kepada siapa kita meminta bantuan supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, pintar, cerdas, berbuat baik, baik hatinya gitu ya, kuat mentalnya dan sebagainya, harus kepada siapa? Kalau bukan selain kepada Allah gitu ya. Lalu yang ke-10 yaitu tadi yang disebutkan, kepedihan yang paling besar adalah berharap pada manusia. Saya sering mendapatkan curhatan begini gitu ya. Kenapa ya guru-guru di sekolah teh kok anak-anak saya hafalannya nggak nambah ya kan gitu. Nah itu hati-hati gitu ya. Bisa jadi kita terlalu berharap sama manusia gitu. Berarti yang harus kita munculkan pertama kali adalah, ya Allah, aku titipkan anakku di sekolah A, gitu ya, mudah-mudahan mendapatkan kebaikan gitu ya. Mau jadi penghafal atau tidak, menjadi ahli salat atau tidak, itu mah urusan Allah gitu ya. Yang penting kita sudah berikhtiar dan tidak berharap kepada manusia gitu ya. Ya kita boleh saja memilih guru yang terbaik gitu ya, memilih sekolah yang terbaik. Tapi kita juga harus realistis gitu ya. Guru yang terbaik juga kadang-kadang ketika ngajar anak kita juga dalam keadaan capek gitu ya, dalam keadaan jenuh, atau lagi konsentrasinya lagi ngurus anak yang lain gitu ya. Atau sekolah disibukkan dengan administrasi gitu ya, sehingga anak-anak kita tidak tidak belajar dengan optimal gitu ya. Nah itu. Nah mereka juga guru-guru kita juga guru-guru anak-anak kita atau sekolah gitu ya. Sama seperti kita manusia gitu ya. Karena dia banyak silapnya. Nah maka ketika kita mengasuh anak gitu ya, atau kita titipkan anak kita kepada nenek kita gitu ya. Nenek kita juga tidak sempurna, begitu bukan malaikat. Gitu. Jadi kita harus berharap kepada siapa dong gitu ya. Ya berharaplah hanya kepada Allah gitu ya. Nah, mudah-mudahan ketika kita
meminta tolong kepada Allah, melibatkan Allah, anak-anak kita di sekolah itu hati kita merasa tenang karena ada Allah yang menjaganya. Di samping kita ikhtiar memilih sekolah yang baik, guru yang baik, keluarga yang baik begitu ya. Lalu apa sih dampaknya ketika kita tidak melibatkan Allah dalam pengasuhan anak gitu ya. Yang pertama adalah kehilangan visi dan misi yang mudah goyang begitu ya. Ya kita flashback gitu. Setiap manusia yang diciptakan oleh Allah, setiap anak yang terlahir dari rahim seorang wanita, seorang istri begitu ya, itu pasti punya maksud dan tujuan yang sudah Allah rencanakan gitu ya. Anak A terlahir dari rahim istri kita begitu ya. Pasti Allah punya maksud. Mau dijadikan apa itu anak itu gitu ya. Nanti dia akan menjadi seperti apa orangnya. Itu yang ketika kita tidak melibatkan Allah, maka kita akan visinya akan mudah goyang. Jadi kalau tidak melibatkan Allah, visi keluarganya bisa jadi hanya hal-hal seputar dunia. Jadi orang kaya. Jadi orang kaya nggak masalah gitu. Selama itu melibatkan Allah. Tapi kalau misalkan hanya sebagai orang kaya supaya terkenal menjadi orang kaya dan ya hanya sebatas dunia lah gitu ya, tidak membantu orang, tidak beriman kepada Allah gitu ya. Ya itu akan sesaat, kesenangan yang sesaat gitu ya. Kalau misalkan visi misi keluarga kita hanya sekedar dunia. Kita pun sebagai orang tua ya akan tua, akan menua gitu ya. Karena ada satu kisah juga, saya pernah baca buku, semua ada saatnya gitu ya. Dalam satu kisah itu ada seorang bapak ini sangat antusias untuk bisnis. Bisnisnya itu di luar kota gitu ya. Jadi kalau misalkan kita hitung dia tidur di mana antara rumah dan hotel, maka dia lebih banyak tidur di hotel gitu ya. Karena untuk mengurusin bisnis di luar kota begitu ya. Jadi seorang suami, seorang bapak sangat antusias, sangat kerja keras gitu ya. Dia bisnis keluar kota, bahkan kalau tidur pun juga lebih banyak di hotel daripada di rumah. Dan dia percayakan anak di rumahnya ada anak, ada istri begitu ya. Yang ketika tidak melibatkan Allah, tiba-tiba sudah bertahun-tahun gitu ya, anaknya sudah besar. Si sang suami ini ditelepon oleh kerabatnya. Artinya ada ikatan persaudaraan oleh kerabatnya. Ditelepon untuk apa? Untuk pulang. Pulang kemana? Ke rumahnya gitu ya. Ditanya kenapa saya harus pulang gitu. Istri Anda sakit. Maka si pembisnis ini pulang gitu, si suami ini pulang gitu ya. Pulang ke rumahnya, tapi ketika belum pas nyampe rumah sakit, tempat rumah sakit istrinya dirawat, itu sudah menghembuskan napas terakhir, artinya sudah meninggal dunia. Jadi ketika di telepon itu masih dirawat, ketika nyampe rumah sakit, kan butuh perjalanan ya, itu berapa jam gitu ya. Nyampe rumah sakit, ternyata istrinya sudah meninggal dunia. Lalu ditanya, kenapa istri saya bisa meninggal dunia? Setelah dijawab oleh kerabatnya dengan tenang gitu ya, walaupun misalkan keadaannya lagi galau, lagi kacau gitu ya, karena orang yang dia cintai itu meninggal dunia gitu ya. Lalu karena dibunuh oleh anaknya. Dan singkat cerita, dia nanya, anak saya ada di mana? Ada di kantor polisi gitu ya. Maka sang ayah ini pergi ke kantor polisi, ditanya, ketemu sama petugas kepolisian, ketemu sama anaknya yang memang sudah menyerahkan diri kepada polisi, lalu juga ditanya kenapa anakku membunuh ibu kandungnya sendiri. Ternyata usut demi usut, setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian, anaknya ini pengguna heroin. Dan ini yang namanya candu ya, namanya candu itu harus pakai terus gitu ya. Dan suatu hari dia butuh uang, uangnya sudah nggak ada, alat-alat yang ada di rumah, misalkan barang-barang yang ada di rumah sudah dijual begitu ya, demi heroin.
lalu anak ini minta kepada ibunya, tapi sama ibunya tidak dikasih karena tahu di, uang yang akan digunakan adalah untuk membeli heroin dan sebagainya gitu ya. Kesal, keluar rumah, pergi, anaknya balik lagi, kesal, bawa ambil pisau, lalu dengan apa ya, dengan wajahnya, dengan sikap marahnya, itu kesalnya sama ibu ya, langsung dibunuh gitu ya. Dibunuh, maksudnya ditusuk gitu ya, badannya. Nah, setelah itu, di- anak itu kan masih di kantor polisi. Ditanya, kenapa kamu bunuh ibu gitu ya. Karena memang butuh uang. Lalu, anak itu tiba-tiba dengan spontan, semua ini terjadi karena kamu, Bapak. Gitu ya. Kenapa Bapak gitu ya? Karena selama ini, masalah yang terjadi di rumah, itu bapaknya tidak mau tahu. Bapaknya tidak tahu bahwa di rumah itu sudah banyak masalah dan bapaknya nggak ada. Gitu. Si bapaknya shock dong. Loh, kok jadi begini? Yang selama ini dia sangat antusias bisnis di luar, dia dapat banyak uang gitu ya. Ternyata dia lalai, lalai untuk menanamkan keimanan kepada Allah, kepada istrinya dan kepada anaknya. Gitu. Jadi ya gitulah, kalau visinya adalah masalah dunia, ya siap-siaplah ya di akhirnya adalah kehancuran. Tapi ketika misalkan kita lihat kisah yang lain seperti Nabi Ibrahim alaihissalam gitu ya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu dalam konteks yang sama, dia meninggalkan anak dan istri di satu padang masyar, ya maksudnya bukan padang masyar ya, padang padang pasir gitu ya, padang pasir yang kosong gitu, tanah kosong. Tapi karena visinya adalah karena Allah, lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah anakku dan istriku, orang-orang yang anakku, istriku, dan negeri Mekah itu menjadi negeri yang diberkahi oleh Allah, menjadi tempat yang didirikannya sholat gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Maka saat itu Allah mengabulkannya dan Allah merasa terlibat dalam menjaga anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam gitu ya. Walaupun bapaknya jarang hadir gitu ya, maka Allah menjaga anak itu, Nabi Ismail dan ibunya Nabi Ismail alaihissalam gitu ya, menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar gitu ya. Maka menjadi salah satu nabi, ya, menjadi nabi, yaitu Nabi Ismail gitu. Nah itulah ketika seorang bapak itu ketika melibatkan Allah, maka visinya adalah visi menuju akhirat. Yang kedua, dampak tidak melibatkan Allah dalam pengasuhan anak adalah mengasuh anak tanpa panduan yang benar dan tidak sesuai dengan jati diri anak. Setiap anak itu tentu berbeda-beda gitu ya. Nah, tentu ada panduannya. Karena anakku adalah bukan milikku, anak ini milik Allah, ya tentu panduan yang digunakan harus berdasarkan panduan yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. Kan kita kalau misalkan beli alat elektronik yang baru begitu ya, biasanya suka diberikan buku panduan. Supaya apa diberikan buku panduan? Supaya ketika digunakan, itu digunakan dengan cara yang benar. Ketika caranya benar, maka hasilnya akan bagus gitu ya. Misalkan beli kulkas, dirawat dengan cara yang benar sesuai dengan buku petunjuk yang ada. Bagaimana dengan anak kita gitu ya. Anak kita terlahir dari rahim istri kita begitu ya, itu pasti ada buku panduannya gitu ya, yang memang Allah siapkan berupa buku panduannya kan berupa Quran dan berupa hadis Nabi Muhammad SAW gitu ya. Jadi kalau misalkan tidak melibatkan Allah, ya mengasuh anak tanpa panduan yang benar dan tidak sesuai dengan jati diri anak. Yang ketiga, kesulitan menyelesaikan masalah pengasuhan tanpa tour guide. Kenapa mau kesulitan gitu ya? Kalau misalkan ibaratnya kita pergi ke hutan gitu ya, kita pergi ke hutan, terus ke hutan belantara, kita nggak tahu jalan gitu ya. Tanpa ada tour guide, kita akan nyampe nggak ke tempat tujuan? Tidak gitu ya. Maka kalau misalkan tidak melibatkan Allah, kenapa harus Allah? Karena Allah yang maha tahu gitu ya. Allah yang tahu anak kita gitu ya. Allah yang mengukir wajah anak kita. Allah yang menciptakan anak kita. Allah yang tahu struktur otak anak-anak kita gitu ya. Allah yang
tahu struktur kaki dan tangan dan lain sebagainya itu kan Allah sih. Ke arah mananya juga Allah begitu ya. Maka kita akan sulit menyelesaikan masalah pengasuhan tanpa ada tour guide. Siapa tour guide-nya? Allah. Dan kenapa tidak melibatkan Allah? Dampaknya adalah kurang syukur saat mengasuh anak. Karena mengasuh anak ini capek gitu ya. Kalau misalnya di sini ada ibu-ibu yang ibu rumah tangga yang full time gitu ya, yang full time dari pagi sampai malam gitu ya. Anaknya masih bayi, balita begitu ya, bayi di bawah 5 tahun, batit, batuta gitu ya, balita, eh, baduta begitu ya, bayi di bawah 2 tahun itu kan sangat-sangat ekstra gitu ya. Mengasuh anak itu sangat capek gitu. Kalau misalnya tidak melibatkan Allah, tidak ingat Allah itu kayaknya syukurnya kurang gitu ya. Karena capek gitu ya. Tapi ketika kita ingat Allah, ya Allah, ini anak ciptaanmu gitu ya. Ini anak adalah amanahmu gitu ya. Apapun yang saya lakukan, saya hanya berharap ridho Allah. Saya berharap dengan mengasuh anak, maka ini adalah salah satu ibadah saya kepada Allah gitu ya. Dan berharap hanya beridho Allah. Ketika dapat ridho Allah, maka mudah-mudahan hidupnya diberkahi oleh Allah, diberikan ketenangan oleh Allah dan sebagainya, gitu ya. Dan mendapatkan surganya Allah SWT, surga Firdaus mudah-mudahan. Yang selanjutnya, dampak ketika tidak melibatkan Allah adalah hubungan tidak harmonis dan berantakan. Karena hanya Allah yang bisa menangkal energi negatif yang tak terlihat oleh mata. Kita harus paham bahwa penyakit hasad dan penyakit dengki itu ada. Kalau ada orang lain yang hasad kepada kita, dengki kepada keluarga kita, kalau kita tidak dekat dengan Allah, mudah kita terbawa arus kedengkian orang lain. Sihir gitu ya. Ada yang pakai ilmu pelet dan sebagainya gitu ya. Kalau misalkan pakai ilmu pelet, ya mungkin suami kita selingkuh atau istri kita selingkuh, anak-anak kita masuk ke dalam geng motor, maksudnya ke dalam geng yang berbahaya begitu ya. Ya itu semua kan karena pengaruh negatif yang ada di sekitar kita dan kita tidak pungkiri bahwa di sekitar kita juga banyak kok ya bisikan-bisikan setan ya. Baik setan itu berwujud manusia maupun berwujud iblis gitu ya. Nah, supaya bisa menangkal energi negatif itu, maka caranya adalah melibatkan Allah. Kan kalau dulu Rasulullah SAW ketika diganggu gitu ya dengan sihir oleh seorang wanita, maka Rasulullah membaca doa. Kalau kita tahu yang paling populer adalah Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Lalu ada Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq. Lalu ada juga Qul huwallahu ahad dan doa-doa yang lain gitu ya. Untuk mengusir energi-energi negatif, energi sihir, energi hasad, dengki, bisikan setan dan sebagainya gitu ya. Supaya anak-anak kita juga terjaga dari hal-hal yang negatif. Yang keenam, kalau misalnya tidak harmonis berarti kan fitrah kebaikannya juga nggak ada. Anak itu yang terlahir itu fitrah itu sudah Allah install, sudah Allah tanamkan kebaikan, selalu pengen berbuat baik. Nah, kalau misalkan kita tidak melibatkan Allah juga dada menjadi sesak karena tidak tenang ya. Kalau tidak melibatkan Allah, Allah itu jadi tidak tenang gitu ya. Rumah tangga kita tidak melibatkan Allah, tidak tenang, membuat dada kita menjadi sesak. Kalau yang punya jantungan ya jantungan gitu ya. Yang punya paru-paru ya sesak napas gitu ya. Nah, yang kedelapan, anggota keluarga menjadi beban. Kalau tidak melibatkan Allah, anggota keluarga jadi beban. Jadi beban, aduh harus dikasih makan, dikasih transfer, dikasih minum, dikasih baju, dikasih segala macam gitu ya. Kalau kita melibatkan Allah, Allah itu kan maha kaya gitu ya. Secara gaji, secara honor, misalkan ada seorang suami, dia PNS, gajinya sih cuma 5 juta. Gajinya misalkan cuma 5 juta. Tapi ketika dihitung-hitung pengeluarannya bisa 7 juta. Tapi anehnya tidak punya hutang. Kan gitu. Maka
kita harus yakin bahwa 2 juta yang lain itu rezeki dari Allah gitu ya, yang bukan berasal dari gaji suami gitu ya, tapi dari tempat lain. Nah, jadi sehingga kita menganggap bahwa setiap anak itu punya rezekinya kok gitu ya. Setiap pasangan itu punya rezekinya gitu ya. Ada atau tidak ada kita, mereka punya rezekinya masing-masing. Bahkan dari dalam salah satu ayat saya pernah ingat gitu ya. Janganlah engkau takut ketika memiliki anak gitu ya. Maksudnya kurang lebih seperti itu. Jangan takut memiliki anak karena sesungguhnya yang menjamin rezeki itu adalah Allah gitu ya. Yang akan memberikan makan dan minum itu adalah Allah. Coba kita cek juga binatang melata yang ada di dalam laut, di dasar laut, binatang ikan-ikan kecil itu ya. Itu siapa sih yang ngasih rezeki, yang kasih makan? Padahal itu kan binatangnya di dalam laut, gelap, gulita, tidak punya oksigen gitu ya. Kok masih bisa hidup? Ya Allah yang memberikannya gitu ya. Yang memberikan makanan kepada binatang, apalagi anak manusia gitu ya. Insya Allah Allah sudah jamin. Kita tahu bahwa Allah menjamin 4 hal. Eh, Menjamin rezekinya, jodohnya, amal baik buruknya, lalu menjamin kematiannya seperti apa. Kapan dan di mana itu sudah Allah tuliskan di Lauh Mahfuz. Yang kesembilan, anggota keluarga menjadi musuh. Yaitu yang kayak tadi itu kan anak jadi musuh gitu ya. Ternyata anak yang membunuh ibunya. Atau sebaliknya, ayah yang membunuh anaknya gitu. Banyaklah kasus-kasus hari ini gitu ya. Kalau lihat berita tuh miris gitu ya. Anak bunuh anggota keluarganya gitu ya. Ayah membunuh anaknya gitu ya. Seorang suami menyuruh istrinya jadi mucikari, jadi apa, PSK gitu ya. Kalau ya, kalau yang saya pahami bisa jadi ya itu dia nggak kenal dengan Allah gitu ya. Nah, sehingga supaya mempertahankan hidupnya dengan dia lakukan dengan cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan sudah menjadi musuh, keluarga berantakan, otomatis akan menjadi duri di masyarakat gitu ya. Dan masyarakat akan menghukumnya, hukum sosial ataupun hukum yang lain, hukum tindak pidana dan sebagainya. Lalu bagaimana sih caranya supaya kita yakin bahwa kita ketika mengasuh anak itu kita sedang melibatkan Allah? Bagaimana sih caranya? Rasulullah SAW bersabda, semua perbuatan tergantung niatnya dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkan. Barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia niatkan. Ini termasuk ke masalah mengasuh anak gitu ya. Jadi kalau kita pengen melibatkan Allah adalah awali dengan niat. Saya punya anak, saya mengasuh anak karena Allah, gitu ya. Supaya Allah membimbing kita, Allah membimbing kita menjaga, merawat anak-anak kita menjadi anak-anak yang terbaik. Jadi yang pertama adalah luruskan niat karena Allah. Yang kedua, dalam surat Al-Hasyr ayat 24, dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai asmaul husna. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Tak kenal maka tak aruf, gitu ya. Bagaimana kita akan melibatkan Allah kalau kita tidak kenal Allah itu siapa? Gitu ya. Bagaimana kita ingin mengajak Allah hadir di dalam pengasuhan anak kalau kita nggak tahu Allah itu seperti apa, sifat-sifatnya seperti apa, begitu ya. Allah itu siapa dan bagaimana, begitu ya. Kalau nggak tahu gimana, gitu ya. Kalau misalkan kita ingin ngajak rekan bisnis, gitu ya, sesama manusia yang dimana, kita harus kenal dulu ini siapa yang akan kita ajakkan, gitu ya. Maka dengan Allah pun juga begitu. Ketika kita ingin melibatkan Allah, Allah itu siapa sih, gitu ya. Kita harus pahami dulu, oh Allah Khalik yang menciptakan anak-anak kita. Oh Allah yang membentuk rupa anak-anak kita. Oh Allah yang pemberi rezeki. Eh, oh Allah yang menguasai langit dan bumi, gitu ya. Dan Allah yang maha merencanakan, gitu ya. Allah itu ada di awal sampai di akhir, gitu ya. Maka kita harus kenal. Termasuk anak-anak kita, gitu ya. Kalau anak-anak kita pengen terhubung dengan Allah, maka kenalkan Allah dulu sebelum sholat, gitu ya.
Kenapa saya harus sholat gitu ya? Karena misalnya salah satunya adalah untuk berterima kasih kepada Allah, Allah yang memberikan rezeki jasad yang baik, rezeki ilmu yang baik, rezeki udara yang baik dan sebagainya kepada anak kita. Dan kita kenalkan bahwa Allah itu yang maha pemberi, yang maha penyayang. Gitu ya. Allah yang menciptakan anak-anak kita ya. Supaya anak itu, oh iya saya sholat karena Allah, bukan karena disuruh oleh orang tua. Yang pertama, kalau kita ingin melibatkan Allah, yang pertama luruskan niat, yang kedua tak kenal maka tak harus kenali Allah itu siapa. Sifat-sifatnya, apa yang dilakukan Allah. Karena apa yang dilakukan Allah kan dilihat dari sifat-sifatnya, bahwa Allah itu memberi rezeki kepada setiap manusia, termasuk pada anak-anak kita. Yang ketiga, memanjatkan tasbih dan doa. Allah seperti Nabi Ibrahim alaihissalam gitu ya. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan sebagian anak cucuku orang yang tetap melaksanakan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Itu surat Ibrahim ayat 40 gitu ya. Lalu dia Yakub menjawab, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahanku dan kesedihanku. Aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ya, sholat adalah doa. Baca Quran adalah doa. Jadi kan sholat itu kan kumpulan doa ya, dari mulai Al-Fatihah gitu ya, sampai ruku, sampai sujud, sampai salam gitu ya. Itu kan kumpulan-kumpulan doa. Dan itu adalah doa. Kenapa doa? Ketika kita sudah kenal, pasti harus ada komunikasi gitu ya. Dan komunikasi kita dengan Allah adalah dengan berdoa gitu ya. Ya, gimana mau melibatkan Allah kalau kita tidak pernah komunikasi sama Allah gitu ya. Jadi kalau kita ingin melibatkan Allah di setiap penghasilan kita, setiap kehidupan kita, maka kita harus berdoa, harus berkomunikasi dengan Allah. Caranya banyak gitu ya, dengan sholat, dengan berdoa, eh, apa ya, dengan membaca Al-Quran. Kan Al-Quran juga banyak kumpulan doa gitu ya. Lalu di surat Yusuf ayat 86, dia Yakub gitu ya, ayahnya Yusuf. Kan ini ayat ini turun ketika Nabi Yakub kehilangan Nabi Yusuf gitu ya. Karena Nabi Yusufnya dilemparkan ke sumur oleh saudaranya, lalu saudaranya lapor kepada Nabi Yakub, ayahnya, lalu diceritakan bahwa Nabi Yusuf itu diserang oleh seekor serigala, eh, sehingga ya dibawa oleh serigala, diserang gitu ya, mati oleh serigala. Lalu saudaranya hanya membawa baju yang berlumuran darah. Tapi kata Nabi Yakub, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahanku. Artinya dia merasa sedih kenapa di Yusuf dianiaya lah. Yusuf itu dijolimi oleh saudaranya. Nabi Yakub tahu bahwa saudaranya telah berbohong dan tahunya dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan tapi Nabi Yakub tetap sedih gitu. Makanya dia berdoa, ya Allah, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahanku dan kesedihanku. Sehingga walaupun Nabi Yusuf jauh dari ayahnya, Allah menjaga Nabi Yusuf menjadi orang-orang yang beriman. Begitu pun anak-anak kita gitu ya. Misalnya anak kita sudah besar, pengen dipesantrenkan, gitu itu kan artinya tidak ada di rumah ya. Maka sering-seringlah memanjatkan tasbih dan doa. Tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala akbar. Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya adalah mengikuti contoh Rasulullah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia yang banyak menyebut Allah. Surat Al-Hajj ayat 21. Artinya ini ikhtiar nih, ikhtiarnya bagaimana Nabi menjadi ayah. Bagaimana dia memperlakukan anak kecil gitu ya. Jadi selain tadi luruskan niat, mengenal Allah, komunikasi sama Allah gitu ya. Maka langkah selanjutnya adalah Allah memberikan contoh bagaimana ayah mendidik anaknya. Siapa contohnya? Rasulullah. Allah menjadikan Rasulullah menjadi suami bagi istri-istrinya. Maka Allah menyuruh kita sebagai seorang suami untuk mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah sikapnya kepada istri seperti apa gitu ya, lemah lembut dan sebagainya begitu ya. Maka kita pelajari bagaimana Rasulullah menaikkan seorang anak
di di tunggangannya, di belakangnya, lalu memberikan nasihatnya gitu kan. Nah, itu tuh cara-cara yang sudah Allah tunjukkan gitu ya. Ketika kita melibatkan Allah, maka kita harus mengikuti contoh yang dijabarkan gitu ya, yang yang dicontohkan gitu ya, yang ditunjukkan oleh Allah melalui Rasulullah utusannya Allah. Baik. Bagaimana Rasulullah ketika misalkan menghibur seorang anak kecil gitu ya, yang saat itu anak kecil itu ternyata binatangnya mati gitu ya. Bagaimana si Rasulullah itu, ya banyak lah ya, contoh-contoh yang sudah Rasulullah contohkan begitu ya. Bagaimana mengajarkan Quran, bagaimana mentalkin dan sebagainya gitu. Kalau kita benar-benar ingin melibatkan Allah di setiap pengasuhan kita. Yang selanjutnya adalah ayah dan bunda bercerita. Ceritakan kisah-kisah para nabi dan sahabat kepada anak agar mereka dapat mengambil hikmah dari kisah-kisah tersebut. Kisah sebagai landasan asasi metode pemikiran utama yang memberikan dampak positif pada akal anak. Kisah ini sangat disenangi anak. Biasanya kalau misalkan kita tanyakan kepada anak, ayo anak-anak, mau Pak Guru mau cerita atau ngasih tugas? Cerita, kan gitu ya. Saya sering dengar gitu ya. Kalau misalkan seorang guru menawarkan pembelajaran, eh, maunya apa anak-anak gitu ya. Mau Pak Guru cerita atau kasih tugas atau suruh maju ke depan. Anak-anak makan lebih senang dengan Pak Gurunya cerita. Ya memang fitrahnya begitu begitu ya. Senang dengan kisah. Dan ingat, kisah yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita adalah kisah-kisah yang real, yang kejadian gitu ya. Maka mungkin nonton YouTube sesekali itu boleh saja adalah sebagai hiburan gitu ya. Tapi itu juga harus tetap dijaga oleh orang tua. Mana yang boleh ditonton, mana yang tidak boleh sesuai dengan nilai-nilai value yang ayah tanamkan atau ibu tanamkan di keluarganya masing-masing gitu ya. Tapi yang harus kita tanamkan adalah kita tetap harus bercerita tentang Nabi Muhammad, tentang sahabat, tentang para nabi, ketika tentang anak-anak soleh gitu ya, supaya anak-anak itu mengambil hikmah dari setiap sejarah. Jangan lupakan sejarah. Sejarah siapa? Sejarah para nabi, sejarah para sahabat, sejarah para alim ulama gitu ya, sejarah orang-orang hebat, sejarah orang-orang yang baik. Oke. Langkah selanjutnya, ketika kita memang benar-benar melibatkan Allah dalam pengasuhan kita adalah membawa anak ke tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajak mereka mengelilingi bumi yang Allah ciptakan untuk umat manusia. Biarkan anak mengenal dan mempelajari setiap ciptaan Allah dengan cara mereka. Karena setiap anak itu unik. Mereka punya caranya masing-masing untuk mempelajari apa yang ada, apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka dengarkan. Ajak mereka juga memperhatikan dan mempelajari langit yang tinggi sebagai bagian dari ciptaan Allah. Kita ajak ke alam, kita ajak ke masjid, kita ajak ke perpustakaan gitu ya. Kita ajak ke museum astronomi begitu ya. Dan kita ajak ke tempat-tempat yang memang belum mereka jamah, belum mereka kunjungi gitu. Supaya apa? Supaya mereka kenal dengan dunia ini, mereka kenal dengan langit ini, dan mereka merasa yakin bahwa Allah itu maha menciptakan dunia dan langit yang luas ini gitu ya. Ketika ciptaannya saja besar, maka yang menciptakannya adalah maha besar. Dan mudah-mudahan anak-anak kita beriman kepada Allah. Allah terlibat dalam pengasuhan kita. Ya tentu anak jadi beriman gitu ya. Dan itu akan lebih mudah dibandingkan kita tidak melibatkan Allah. Ada beberapa motivasi yang perlu kita cermati beda. Ayah bunda tidak perlu panik menggegas kemampuan belajar anak-anak gitu ya. Anak-anak hanya memerlukan sebuah ruang terbuka di alam dan hati orang tua yang terbuka bagi imajinasi kreatifnya, bagi rasa ingin tahunya, bagi ketuntasan eksplorasi belajarnya, bagi penjelajahan dan petualangan belajarnya, bagi kesempatannya untuk semakin menjadi dirinya. Jadi tidak perlu tempat dan gedung belajar yang khusus. Semua sudut di muka bumi adalah taman belajar yang indah. Tidak perlu waktu belajar yang khusus. Semua waktu dan peristiwa yang berseliweran setiap saat adalah momen belajar yang banyak hikmahnya. Bahkan tidak perlu guru khusus yang formal. Semua makhluk bisa menjadi guru.
Semua praktisi kehidupan adalah guru. Semua peristiwa dalam kehidupan adalah guru dan penasihat. Bahkan peristiwa musibah dan kematian pun bisa menjadi guru. Menurut uh, Haris Santosa, gitu ya, almarhum. Jadi kita tidak perlu panik gitu ya, menggas kemampuan anak-anak kita. Karena setiap anak kemampuannya berbeda-beda. Ada yang pandai menulis di usia 5 tahun, ada yang pandai menulis di usia 7 tahun, ada gitu ya. Ada yang bisa menghafal Al-Quran di usia 2 tahun, ada yang baru bisa menghafal Al-Quran di usia 8 tahun, ada. Ya ada, karena setiap anak itu berbeda. Dan kalau kita tidak panik, ya akan tenang gitu ya. Nah ini juga ada sebuah kalimat dari Sugata Mitra begitu ya. Bagaimana belajar, gitu ya, mempelajari diri sendiri. Ternyata anak-anak anak-anak ternyata mampu belajar mandiri jika diberi kebebasan dan kesempatan. Guru atau orang tua sebaiknya jangan terlalu banyak mengajar, apalagi banyak menguji dan memberi hukuman. Peran guru dan orang tua hanyalah memberikan ide menantang, semangat, dan akses kepada sumber pengetahuan. Jika gairah dan minat belajar anak-anak menyala, maka sesungguhnya pendidikan tetap berjalan. Anak-anak akan belajar atas kemauannya sendiri sepanjang hidupnya. Ya, berat ya kalau kita harus mendorong-dorong anak kita untuk belajar kalau anak itu tidak ada kemauan. Yang perlu kita gali adalah kita memberikan jembatan kepada mereka supaya mereka belajar apa yang mereka minati, dan kita juga memberikan gambaran supaya mereka belajar apa yang harus mereka pelajari. Lalu menurut Karl Mason gitu ya, pendidikan itu adalah menghubungkan sains gitu ya. Kalau anak terlahir sebagai pribadi utuh dengan membawa potensi luar biasa dalam dirinya, apa yang bisa kita kerjakan baginya sebagai orang tua dan pendidik? Tak lain dari membantunya membentuk relasi dengan berbagai hal agar potensinya teraktualisasi, hidupnya bermakna. Target pendidikan bukan sekadar anak bisa menjawab soal tentang gunung, semut, atau langit di kertas ujian, tapi munculnya perasaan kenal yang intim dengan sebanyak mungkin objek besar kecil dalam area ini. Demikianlah kegiatan belajar senantiasa membuat hatinya semangat dan gembira. Menurut Carlon Mason, gitu ya. Sangat tidak kelihatan. Nah, jika dahulu ada Salahuddin Al-Ayyubi yang berhasil membebaskan Palestina ataupun Sultan Muhammad Al-Fatih yang berhasil membebaskan Konstantinopel, maka tidak menutup kemungkinan Salahuddin atau Muhammad Al-Fatih berikutnya berasal dari bumi pertiwi Indonesia, yakni dari anak-anak kita yang kita didik dengan manhaj kenabian, gitu ya. Ya sejarah itu akan terukir kembali gitu ya, tapi dengan pelaku-pelaku yang berbeda. Kalau misalnya kita lihat Palestina saat ini gitu ya, kalau kita lihat kan dulu juga ada perang antara umat Islam dengan umat Yahudi gitu ya, dengan tokoh-tokoh tertentu gitu ya. Dan hari ini kita lihat sejarah Palestina berperang dengan kaum Yahudi, dan akhirnya kan kemarin kita lihat beritanya gitu ya, di berseliweran di Instagram, di media sosial dan sebagainya, bahwa mereka melakukan gencatan senjata. Ketika ini gencatan senjata ini terjadi, maka ini menjadi simbol kemenangan kaum muslimin, eh, pejuang Palestina, pejuang Gaza gitu ya, memenangkan pertarungan antara umat muslim dengan umat Yahudi. Ya itulah mereka gitu ya. Mereka adalah seperti Salahuddin Al-Ayyubi ataupun Muhammad Al-Fatih generasi saat ini. Nah itu ya, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama menjadi keluarga cerdas. Nah, ini adalah salah satu buku karangan saya begitu ya, Manajemen Pengasuhan Islam. Bagi Bapak Ibu yang tertarik gitu ya memilikinya, silakan menghubungi nomor admin 085317601217. Jadi manajemen pengajaran Islam ini bagaimana kita sebagai orang tua memanage pengasuhan itu supaya lebih tertata dan rapih. Jadi artinya ada petunjuk, ada jalan yang eh, kita buat sehingga pengasuhan itu akan lebih tenang, akan lebih terlihat, lebih terbuka dan efektif dan efisien gitu ya, tidak sembarangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mangga Bapak Ibu yang ada yang ditanyakan, kami persilahkan. Baik,
Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang telah kita pelajari bisa membawa manfaat serta membawa kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak kepada Ayah Zaid yang telah memberikan materi hari ini dengan sangat luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan ilmu dan keberkahan kepada beliau. Juga terima kasih kepada ayah bunda semua yang sudah hadir dan menyimak materi ini dengan penuh antusias. Semoga kita semua bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari hari ini dan terus mendalami perjuangan Rasulullah setiap langkah kehidupan kita dalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita hidayah dan petunjuknya. Sampai jumpa di kajian berikutnya dan semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Sebentar, Kang. Bisa ada yang mau nanya dulu sebentar ya, jangan dulu ditutup. Mangga ada yang menanyakan dulu, Bu Mia, Bu Endang, Bu Dewi Damayanti, Bu Dewi, Bu Asri, begitu ya. Ada yang menanyakan dulu sebelum kita tutup gitu ya. Atau ada yang mau mengajukan pertanyaan atau ingin diskusi begitu ya. Boleh tahu, mangga Bu Endang ada yang menanyakan dulu. Nggak ada Ustadz. Oke. Bu Mia ada yang menanyakan, Bu Mia. Bu Mia Sapriani ini dari mana ya kalau boleh saya tahu? Bismillah, saya dari Palembang. Oh, dari Palembang, siap-siap. Gimana Bu, di rumahnya maksudnya apakah sudah melibatkan Allah atau belum begitu ya? Gimana nih perasaannya ketika melibatkan Allah dalam pengasuhan? Alhamdulillah karena berpegang teguh pada prinsip bahwa seorang ibu adalah madrasah pertama, madrasah cinta bagi seorang anak. Jadi dari awal sudah kita libatkan, bahkan sebelum mereka lahir juga kita sudah melibatkan Allah dalam pengasuhan. Dan alhamdulillah sekarang mereka juga kita arahkan karena saya memiliki 4 orang anak. Yang pertama itu kelas 1 SMA, beliau mondok di salah satu pondok pesantren pengusaha Muslim Indonesia Palembang. Yang tiganya alhamdulillah di STQ Bilal bin Rabah, sekolah tapis Quran juga. Dan insya Allah mudah-mudahan mohon doanya untuk keempat putra putri saya gitu. Untuk melibatkan Allah itu tentunya kita sudah melibatkan Allah dari sejak mereka berada dalam kandungan. Bahkan sebelum mereka lahir juga kita berharap gitu kepada Allah untuk kehadiran mereka gitu. Seperti itu sih Kang. Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Kalau misalkan memang kita sudah melibatkan Allah ya, insya Allah gitu ya, ketika kita mengasuh anak itu akan tenang gitu ya. Dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah gitu ya. Ketika kita mengasuh anak, selalu ingat Allah, gitu ya. Selalu ingat Allah bahwa setiap kejadian itu ada Allah yang ngatur gitu ya, termasuk anak-anak kita gitu. Mangga Bu Dewi Damayanti. Assalamualaikum. Dari mana Bu Dewi Damayanti? Hadir Bu Dewi. Ini Bu Dewinya ada dua ya, Bu Dewi Damayanti dan Bu Dewi saja gitu ya. Ada Bu Ruqayyah juga, Bu Ilmiah gitu ya. Alhamdulillah tadi kita sudah menyampaikan sesi sharingnya begitu ya, tentang bagaimana kita melibatkan Allah dalam setiap pengasuhan kita. Karena rasanya berat gitu ya kalau kita punya anak. Eh, saya alhamdulillah dikaruniai 3 anak gitu ya. Yang satu 6 tahun, kurang lebih 6 tahun setengah. Yang kedua 4 tahun 2 bulan. Dan yang ketiga adalah 2 tahun setengah begitu ya. Jadi kalau dirata-ratakan tuh jaraknya 2 tahun 2 tahun 2 tahun gitu ya. Dan itu artinya apa, kalau kata orang tuh kermejehna gitu ya. Kermejehna artinya memang lagi aktif-aktifnya anak gitu ya, ketika di rumah gitu, atau ataupun kadang-kadang yang dititipkan ke nenek juga ternyata yang nenek repot gitu ya menjaga mereka bertiga begitu ya.
Dan kalau tanpa melibatkan Allah, bisa jadi kita sebagai orang tua, baik ayah maupun ibu ya depresi gitu ya. Kenapa ya harus saya gitu ya yang diberikan anak banyak, kenapa bukan orang lain? Nah, kalau kita ingat Allah, semua yang Allah takdirkan, ya Allah. Jadi Allah sudah menyiapkan solusi ketika masalah itu datang, dan Allah itu akan menguji setiap manusia sesuai dengan kemampuannya. Kita harus yakini begitu ya. Ada seorang ibu punya anak 11. Bagi kita wow gitu ya, kayaknya repot banget gitu ya punya anak 11. Tapi bagi Allah, bagi seorang ibu itu mampu gitu ya, punya anak 11 semuanya penghafal Quran. Karena Allah tahu setiap orang, setiap pribadi, suami istri itu Allah tahu kemampuannya sebatas apa. Dan bagi kita, misalkan bagi saya, mungkin Allah tahu saya sudah mampu mendidik 3 anak gitu ya, dengan jarak usia yang sedikit dekat gitu ya, 2 tahun 2 tahun 2 tahun itu kan dekat. Nah, Allah sudah tahu kemampuan kita. Begitupun yang lain, misalkan yang kalaupun misalkan sudah ikhtiar, sudah berdoa, belum dikarunia anak, yang mudah-mudahan Allah segera kabulkan punya anak begitu ya. Dan kalau misalnya ada yang masih takut-takut punya anak, coba deh perbaiki hubungan kita dengan Allah. Kita takut punya anak, kenapa? Apakah tidak sanggup memberi makan dan minum, tidak sanggup memberikan pendidikan, atau hanya sebatas ketakutan saja? Nah, itu kita harus cek dulu gitu ya kepada Allah. Kalau misalkan memang takut, tidak mampu, ya belajar gitu ya. Semuanya juga ada ilmunya. Baik, dari Bu Rokayah ada yang menanyakan atau ada yang sharing? Bu Rokayah dari mana ini? Kalau boleh saya tahu, Bu Rokayah. Tadi ada yang dari Padang, Palembang, begitu ya. Bu Rokayah dari mana? Dari Jakarta Timur. Masya Allah, Jakarta dari Timur. Jakarta Timur. Iya. Bu Rokayah ini dapat informasi kajian kita dari mana ya gitu? Apa dari WA atau dari Instagram atau gimana? Ya, dari grup apa tuh? Dari grup, kita grup apa ya? Terus ada kajian, saya klik aja. Oh gitu, setiap ada Iya, kajian, oke. iya. Boleh Bu sharing Bu, gimana ibu di keluarganya melibatkan Allah dalam pengasuhan anak-anaknya, boleh Bu diceritakan? Ya, mungkin ya, insya Allah ya, kita memang berusaha untuk melibatkan Allah ya, ketika kita mendidik anak, ya karena memang kalau kita dilibatkan, mungkin ini ya, stres ya mungkin ya. Karena ya di zaman sekarang yang mungkin tidak ini ya, ketika anak-anak bergaul gitu ya, yang kita juga nggak tahu temennya. Bukan anak saya SMA kelas 1 ya, yang pertama, kelas 2 yang pertama. Jadi ya mestinya kita memang eh, kalau tidak libatkan gitu ya, itu hidupnya ya mungkin bingung gitu ya. Gitu, karena kita libatkan Allah, jadi ya alhamdulillah gitu ya. Walaupun masalah banyak gitu ya, jika ada masalah maka insya Allah itu tidak berlarut-larut ya. Maupun memang tidak lepas ya. Setiap kehidupan itu pasti ada masalah ya. Tapi ketika kita tadi diberikan Allah, maka itu akan terurai gitu ya. Nah, seperti itu Mas. Mungkin seperti itu. Ya. Iya, Masya Allah ya. Jadi satu kalimat yang penting ya, masalah itu bertumpuk-tumpuk. Ketika kita melibatkan Allah, insya Allah ya masalah itu akan terurai dan akan selesai begitu saja gitu ya. Karena Allah Maha Tahu, Allah yang memberikan ujian, Allah juga yang Iya. memberi solusi begitu ya. Betul, betul. Iya. Bu Iya. Ilmiah ini dari mana? Ini ibu apa bapak ya? Ibu Ilmiah nih. Bu Ilmiah kayaknya ibu ya. Halo, Assalamualaikum Bu Ilmiah. Ya, belum ada jawabannya dari Bu Ilmiah. Bu, ini bapak atau apa ya? DED Kabupaten Solok, yang dari Solok ya. Halo, Assalamualaikum. Ini bapak atau ibu ya? DED ini. Nah,
Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sesi sharing ini bermanfaat untuk kita semua, selaku khususnya untuk diri saya sendiri gitu ya. Ini menjadi pengingat. Saya mengadakan webinar ini sebenarnya sebagai pengingat untuk diri sendiri juga gitu ya. Bagaimana sesibuk apapun, sesusah apapun, seberapa banyak masalah apapun tentang anak, ya harus tetap melibatkan Allah, ingat kepada Allah gitu ya. Allah yang menguasai anak-anak, Allah yang menguasai pasangan kita, itu Allah yang mempunyai solusi bagi masalah kita gitu ya. Apapun yang terjadi, kita harus mengingat banyak-banyak nama Allah gitu ya, supaya hati kita tetap tenang. Dan solusi dari setiap permasalahan itu akan selalu datang gitu ya. Karena Allah lah yang maha tahu, Allah yang maha pemberi rezeki, kita tidak perlu takut gitu ya. Anak kita terlahir akan jadi apa, tapi karena anak kita adalah milik Allah, Allah yang akan menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh gitu ya. Ikhtiar kita sebagai orang tua, bagaimana mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan cara apa? Tadi banyak ya, ada dengan luruskan niat gitu ya, mengenal siapa Allah gitu ya, dari sifat-sifatnya begitu ya. Jadi yang pertama, yang ketiga gitu ya. Jadi apa lagi ya? Membaca, dia berkomunikasi gitu ya, membaca doa, memanjatkan tasbih gitu ya. Yang keempat adalah mencontoh Rasulullah, mencontoh para nabi yang Allah sudah utus ke dunia ini gitu ya. Bagaimana para nabi ini berkeluarga, bagaimana para nabi ini mendidik anak-anaknya gitu ya. Kalau misalnya memang kita yakin bahwa kita akan melibatkan Allah di setiap pengasuhan kita. Dan jangan lupa kita juga harus sebagai orang tua, ikhtiar yang lain adalah bagaimana kita bercerita. Menceritakan apa? Menceritakan hal-hal yang memang seharusnya diceritakan. Menceritakan tentang Allah, menceritakan tentang sholat, menceritakan tentang para nabi, menceritakan tentang kita hidup mau kemana gitu ya. Kita kita lahir, kita ada mau kemana gitu kan. Anak harus tahu. Karena kan ketika lahir, memori itu kan lupa, memori menuhankan Allah itu kan lupa. Maka kita harus ingatkan sebagai orang tua, sebagai fasilitator, kita mengingatkan anak bahwa, nak, kamu itu milik Allah, kamu diciptakan oleh Allah, kamu terlahir untuk apa ya? Maksudnya untuk beribadah kepada Allah, menjadi sebaik-baiknya manusia yang paling bermanfaat bagi alam. Lalu selanjutnya adalah membawa anak ke tempat yang diridhai oleh Allah SWT. Kalau kita benar-benar melibatkan Allah dalam setiap pengasuhan, maka kita ajak anak-anak kita ke masjid, ajak anak-anak kita ke tempat pengajian, ke tempat menghafal Quran, ke tempat museum Nabi Muhammad SAW, ke tempat-tempat yang baik gitu ya, ke alam, camping, dalam rangka memikirkan ciptaan Allah gitu ya. Karena dunia itu juga ciptaan Allah, kalau kita bisa telusuri juga kita bisa memahami kebesaran Allah, menciptakan Allah, keesaan Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih pada bunda-bunda yang sudah sharing ya tadi, sejak kita melibatkan Allah sejak anak itu di dalam rahim, bahkan sebelum menikah gitu ya, bahkan ketika menikah anak di dalam rahim, wah masya Allah ya, sudah melibatkan Allah. Dan mudah-mudahan ini istiqomah, karena yang berat itu adalah istiqomah. Memulai itu jauh lebih mudah dibandingkan istiqomah. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu di sini kita mengistiqomahkan, melibatkan Allah di setiap pengasuhan kita sampai maut memisahkan kita. Apakah kita yang duluan meninggalkan dunia ini, atau anak-anak kita yang meninggalkan dunia ini, atau bahkan bareng-bareng gitu ya. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang maha tahu, Allah yang menentukan takdir gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita nanti foto bersama. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, acaranya telah beres. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita hidayah dan petunjuknya. Sampai jumpa di kajian berikutnya dan semoga semua selalu dalam lindungannya. Jangan lupa ya Bunda follow Instagram keluarga cerdas _ keluarga cerdas _
Saya Muhammad Fadlan, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh foto bareng dulu ya Bapak Ibu, Ibu-ibu yang bisa on cam kamera, dibuka dulu kameranya. Kita foto bareng dulu. Buat dokumentasi bagi yang boleh yang bisa buka on cam, dibuka dulu kita foto bareng. Bu Endang, Bu Rukaya, Bu Dewi, Bu Emi yang ada mungkin ya. Sirat ini jembatan neraka di surga. Oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup mungkin ya, Zoom.